Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni tengah menghadapi tuduhan berat, yaitu ia dituding terlibat dalam genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Tuduhan itu muncul dalam pengaduan resmi yang diajukan ke Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC oleh sekelompok akademisi dan aktivis kemanusiaan internasional. Dalam sebuah wawancara, Perdana Menteri Meloni menyebut bahwa pengaduan yang diajukan aktivis kemanusiaan tak hanya menyeret dirinya, namun ada lagi dua nama pejabat penting di kabinet, yakni Menteri Pertahanan Guido Crosetto dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Bahkan nama Roberto Cingolani, kepala perusahaan senjata dan kedirgantaran Italia, juga disebut-sebut dalam laporan tersebut. Meloni pun menyebut baru mengetahui bahwa ia dituding terlibat dalam genosida di Gaza. Dan diketahui pengaduan bertanggal 1 Oktober itu ditandatangani oleh sekira 50 tokoh hukum dan akademisi internasional. Mereka dituduh mereka menuduh pemerintah Italia untuk turut berperan dalam konflik Gaza dengan memasok senjata. Selain itu juga peralatan militer ke Israel di tengah serangan brutal yang menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina. Dan buntut tuduhan tersebut, Tribuners, kelompok advokasi Palestina mengajukan laporan itu. Dan pihaknya meminta ICC meninjau apakah cukup bukti untuk membuka penyelidikan resmi terhadap Meloni dan sejumlah pejabat Italia lainnya. Yang mana aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg kembali menjadi sorotan internasional setelah menyindir keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi balas sindiran itu muncul seusai Trump melontarkan komentar bernada merendahkan terhadap Greta yang baru saja dideportasi dari Israel ke Yunani, yang sebelumnya ia ini ditahan di perairan internasional saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Tribuners, Greta ini menanggapi komentar dari Trump yang menyebut dirinya pemarah dan juga pembuat onar. Dan bernada satir, Greta mengaku menghargai Trump yang peduli dengan kesehatan mentalnya. Namun, ia balik menyentil Trump, Tribuners, yang semula menyebutnya memiliki masalah manajemen amarah. Greta mengaku melihat rekam jejak Trump dan menyebut Presiden Amerika Serikat itu juga mengalami masalah yang sama seperti yang dituduhkan pada sang aktivis. Komentar itu kemudian menjadi viral dan menuai dukungan besar di media sosial. Banyak warganet yang memuji keberanian Greta yang dinilai tetap tegas menghadapi tokoh berpengaruh seperti Trump setelah menghadapi trauma akibat perlakuan brutal pasukan Israel. Dan diketahui Tribuners, sebelumnya dalam wawancara di Gedung Putih, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Greta hanyalah seorang pembuat onar yang tidak lagi peduli pada lingkungan. Bahkan Trump menuding Greta memiliki masalah manajemen amarah. Komentar kasar Trump ini mencuat setelah Greta ditahan secara ilegal oleh pasukan laut Israel di atas kapal Global Sumut Flotilla, armada bantuan kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Israel. Ekspor senjata Inggris ke Israel dilaporkan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025 meskipun ada tekanan internasional untuk memberlakukan embargo penuh. Data Bea Cukai mengungkapkan bahwa pada Juni 2025 penjualan senjata Inggris ke Israel menembus angka tertinggi sejak 2022. Pemerintah Inggris bahkan masih mempertahankan lebih dari 300 lisensi ekspor aktif pada Juli meski sempat menangguhkan sebagian izin karena perang di Gaza. Bahkan dilaporkan bahwa lebih dari 100.000 peluru dikirim ke Israel pada Agustus 2025. Nilai total ekspor saat itu mencapai sekira 3 miliar rupiah, menjadikannya bulan dengan volume ekspor tertinggi kedua sepanjang catatan. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebut bahwa penangguhan hanya berlaku untuk sejumlah kecil lisensi yang beresiko tinggi melanggar hukum humaniter internasional. Namun pembatasan itu tak mencakup komponen utama seperti jet tempur F-35. Kelompok anti perang mengkritik langkah pemerintah yang dinilai tetap memungkinkan perusahaan Inggris berkontribusi pada operasi militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Pemerintah Inggris berdalih bahwa kebijakan ekspor senjata mereka terus ditinjau serta menekankan pentingnya menyeimbangkan kontrol ekspor dengan hak Israel untuk membela diri. Serangan baru Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan pada Selasa 7 Oktober 2025 waktu setempat. Setelah sebuah drone jenis quadcopter melancarkan 4 serangan di kota Hula pada malam hari. Dilaporkan drone tersebut memulai serangan dengan menjatuhkan granat kejut sebelum menembaki sebuah kafe di pusat kota.
Serangan lanjutan menembakkan 3 rudal tambahan yang menyebabkan kerusakan bangunan dan menimbulkan kepanikan di antara warga. Dilaporkan bahwa sebelumnya 1 warga Lebanon tewas dan 1 lainnya terluka akibat serangan drone Israel di kota Deir Ames. Pesawat tanpa awak itu disebut menargetkan kendaraan milik korban. Tak hanya itu, Israel juga menyerang sebuah bulldozer di Wadi Maryamin, pinggiran kota Yeter, yang menyebabkan kematian 1 warga sipil. Eskalasi ini menambah daftar panjang pelanggaran gencatan senjata oleh Israel di wilayah perbatasan Lebanon. Pihak Lebanon disebut masih mematuhi kesepakatan gencatan yang ditengahi pada November lalu, sementara serangan dari pihak Israel terus terjadi hampir setiap hari. Hamas secara terbuka meminta jaminan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar perang di Gaza benar-benar berakhir secara permanen. Kepala negosiator Hamas Khalil Al-Hayya menyampaikan permintaan itu dalam pertemuan tidak langsung dengan delegasi Israel di Kairo, Mesir. Ia mengatakan Hamas tidak mempercayai Israel karena negara itu berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata, bahkan 2 kali selama perang berlangsung. Menurut Al-Hayya, kelompoknya ingin ada jaminan nyata dari AS dan negara-negara sponsor bahwa perang benar-benar dihentikan pada 7 Oktober 2025. Hamas juga menegaskan serangkaian tuntutan dalam perundingan seperti penghentian total agresi militer, penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza, masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas, pemulangan pengungsi ke rumah mereka, serta dimulainya proses rekonstruksi penuh wilayah Gaza. Selain itu, Hamas meminta pertukaran tahanan secara adil, termasuk pembebasan tokoh Palestina Marwan Barghouti yang dianggap simbol perjuangan dan persatuan nasional. Anggota Kabinet Israel Ziv Elkim menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza hanya bisa terjadi jika Hamas setuju untuk melucuti senjata. Mengutip dari Al Jazeera pada 8 Oktober, ia mengatakan kepada penyiar publik Israel bahwa pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk mengakhiri perang dengan syarat Hamas tidak lagi memegang kendali maupun tanggung jawab atas Gaza. Namun, Hamas menolak tegas tuntutan tersebut. Tokoh seniornya Moussa Abu Marzouk menyebut pelucutan senjata sebagai garis merah serta meminta Israel menurunkan ekspektasinya. Abu Marzouk menilai janji gencatan senjata seharusnya lebih penting dibanding perdebatan jumlah senjata yang dimiliki Hamas. Sementara itu, analisis politik regional menilai tuntutan Israel tersebut berpotensi menggagalkan perundingan damai. Mereka menilai syarat itu akan semakin memperdalam ketegangan dan memperpanjang penderitaan warga sipil Gaza yang hingga kini masih hidup di bawah ancaman serangan udara dan blokade ketat.